Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah semua yang dirahmati Allah, sebelumnya belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini selama menetap dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian fikih muamalat yang terakhir, yaitu muamalah yang namanya qirad. Al-qirad artinya seseorang mewakilkan orang lain, tawkilu malikin bija'li malihi biyadi akhar liyattajira fihi warribhu mushtarakun bainahuma, yaitu mewakilkan oleh seseorang pemodal yang punya uang, seseorang yang punya modal, dengan meletakkan ataupun dengan memberikan hartanya ke orang lain untuk dibisniskan. Jadi kita punya modal, kita serahkan ke orang lain, ini untuk kamu bisniskan, ini uang. Itu kita namanya malik, dia itu namanya amil ataupun dia yang kerja, yang nanti hasilnya warribhu mushtarakun bainahuma. Ar-ribih, keuntungan setelah dia bisnis, artinya dapat keuntungan, maka keuntungan dibagi dua. Keuntungan dibagi dua tergantung kesepakatan. Untuk rukunnya yang kemarin, yang pertama pemodal yang punya uang, yang kedua ma'amil yang kerja, yang ketiga mal harta modal, yang selanjutnya amal pekerjaan dia, kemudian itu bisnis tadi, yang kemudian selanjutnya ribih laba keuntungan, yang terakhir sigat, harus ada namanya ijab dan qabul. Yang terakhir yang kita bicarakan kemarin yaitu tentang modal yang diperbolehkan dalam qirad ataupun mudharabah. Disyaratkan tiga hal. Yang pertama, modal itu harus berbentuk naqdan ataupun uang kalau sekarang. Yang uang yang khalis, kalau dulu itu emas atau perak yang murni, bukan emas campuran ataupun perak campuran. Untuk sekarang mungkin uang lah, berbentuk uang. Jadi tidak boleh misalkan kita jadikan modal mobil. Ini saya pengen bisnis ya kamu. Biar kamu jualin di toko itu, kamu isi bar di toko, ntar kamu jual, ntar untung bagi dua. Modalnya apa Pak? Modalnya itu mobil saya. Kamu ambil, kamu jual itu mobil, ntar itu jadi modal. Enggak boleh. Karena itu bakal memberatkan ke si amil, memberatkan ke yang kerja. Dia harus ngejual mobil dulu, kapan baru laku itu mobil. Jadi syarat yang pertama harus uang, modal harus berbentuk uang. Syarat yang kedua, modal harus jelas, harus diperjelas dari segi jenisnya, jenis dolar, rupiah atau rial Saudi. Dan yang kedua, kadarnya harus jelas juga, harus ditentukan berapa kadarnya, 10.000, 10 juta, 1 miliar. Yang terakhir sifatnya, ini sifat bisa jadi apabila pecahan biasanya mempengaruhi, kayak 100 kalau dolar, pecahan 100 dengan pecahan puluhan, 10 dolar, 1 dolar, itu pasti harganya beda. Ini juga harus ditentukan sifatnya. Yang terakhir, modal harus ditentukan. Tidak boleh modal berbentuk sesuatu yang mubham. Ini mau kasih modal buat kamu, modal apa? Terserah, mau ini mau ini, antara dua ini terserah kamu pilih yang ini nggak boleh, harus ini modalnya. Tidak boleh dibikin sesuatu yang mubham ataupun nggak jelas. Yang selanjutnya, yang terakhir, modal harus diberikan ke si amil, ke yang kerja. Nggak boleh kita nyuruh orang lain ke kita pengen mewakilkan orang lain untuk bisnis di harta kita, tapi satu sisi uang kita pegang.
Uang kita pegang. Kamu nanti kalau butuh minta ya, oh enggak boleh. Misalkan modal 1 miliar semua kasih ke dia. Ini ambil ini uang untuk kamu bisnis. Jangan kita pegang uang. Dan dia butuh, karena dalam berbisnis membutuhkan uang itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang jam 1 malam butuh, kadang-kadang jam 1, jam 2. Maka di situ disyaratkan modal itu harus diberikan seutuhnya untuk si amil yang kerja tadi. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya syurut ar-ribh, syurut amalil qirat, syarat bisnis yang dijalankan dalam qirat. Di pekerjaan apa yang boleh dilakukan qirat. Syurutu amalil qirat itsnan, 2 syarat. Yang pertama kaunuhu tijarah. Amal ataupun perbuatan yang boleh dilakukan qirat adalah perbuatan yang bentuknya tijarah, bisnis, jual beli. Tapi kalau yang sering terjadi di sebagian tempat, saya punya sapi, 10 sapi, saya kasih ke orang lain, biar dia melihara, dia ngasih makan, nanti hasilnya kalau beranak bagi 2. Ini bukan qirat, Terus kalau bukan qirat bagaimana? Maka kembali kata ulama, apabila sebuah transaksi yang bentuknya seperti bentuk qirat, seperti bentuk mudharabah, tetapi pekerjaannya bukan berbentuk bisnis jual beli, maka di situ di kewajibannya nanti yang wajib diberikan ke si amil ongkos, ujrah mithil. Ujrah mithil artinya biaya ataupun ongkos pekerjaan dia. Tidak berlaku yang ditentukan misalkan nanti anak bagi 2, enggak berlaku. Saya pernah punya saudara dulu, subhanallah, dia ambil sapi jantan besar. Dengan akad ini nanti kamu pelihara, kamu kasih makan. Setelah setahun kalau udah besar, ntar kita jual. Ini misalkan labanya kalau modal dari 10 juta, ntar kalau dijual 20 juta, maka 10 juta bagi 2. Apa yang terjadi setelah tahun ini sapi masya Allah, subhanallah, nggak mau berkembang dia badannya, segitu aja, malahan berkurang. Setahun dia pelihara sampai setahun justru rugi. Akhirnya yang melihara ini setahun dia ngasih makan, siang malam pagi sore dia ngasih makan, ujung-ujung dapat non, nggak dapat apa-apa. Makanya ini dalam Islam terdapat namanya gharar. Gharar itu artinya kerugian, penipuan. Makanya dalam Islam tidak dianjurkan seperti itu. Itu harus kalau yang seperti yang berbentuknya bukan bisnis jual beli yang seperti tadi sapi tadi. Maka kewajiban terhadap yang punya sapi harus dibayar ongkos dia kerja. Kira-kira setahun berapa dia kerja. Pada kasih hitung aja, misalkan 1 juta, kasih 1 juta, 2 juta, kasih 2 juta. Jadi yang namanya ujrah mithil. Apabila sebuah bentuk transaksi yang kalau secara terlihat secara sepintas itu bentuknya mudharabah. Seperti tadi melihara sapi. Tetapi kemudian yang terjadi bukan tidak cukup syarat mudharabah, karena syarat mudharabah pekerjaannya harus bisnis. Pekerjaannya harus bisnis jual beli. Kalau yang lain selain bisnis berarti bukan mudharabah. Tidak sah sebagai mudharabah dan si amil dia berhak mendapatkan ongkos pekerjaannya. Nah, tetap si Malik ini yang punya modal tadi, yang ngasih sapi tadi, yang punya sapi harus ngasih uang ke si yang kerja. Cuman berapa uangnya tergantung. Kalau kira-kira ditanya setahun dia melihara sapi, kira-kira berapa ongkosnya. Kalau kata dia 5 juta lah biasanya, udah ngasih 5 juta. Jadi tidak berlaku hukum mudharabah apabila bentuk pekerjaannya itu bukan tijarah. Jadi syaratnya harus kaunuhu tijarah. Harus pekerjaan yang dibolehkan untuk melakukan akad mudharabah, harus pekerjaan yang berbentuk tijarah. Yang kedua, wa alla yudayyiqahu 'ala al-'amil. Syarat yang kedua. Syarat pekerjaan tijarah tadi, bisnis tadi, tidak boleh dipersulit terhadap si amil. Tidak boleh yang punya harta ini, pemodal, mempersulit si amil. Contoh, mensyarat, ini saya kasih uang kamu ke modal, tapi syarat kamu bisnis cuman pakaian ini saja. Disyarat, mempersulit si amil. Bisa jadi dia nggak paham bisnis masalah pakaian, dia paham bisnis masalah bangunan.
Tapi ini yang pemodal disyaratkan. Ini saya kasih modal kamu, tapi dengan syarat bisnisnya masalah pakaian saja. Nah, ini memberatkan ataupun mempersulit, mempersempit terhadap si amil. Nah, enggak boleh. Jadi syarat yang kedua, alla yudayyiqahu 'alal 'amil. Tidak boleh dipersempit pekerjaan tadi, tijarah tadi terhadap si amil. Seperti halnya misalkan fala yasihu ala syira'i mata'in muayyan, sehingga tidak boleh disyaratkan. Ini saya kasih modal ke kamu dengan syarat kamu beli baju itu saja, baju merek itu saja nanti kamu jual. Nah, itu bagian mempersempit. Yang kedua, ataupun dia jual untuk disyaratkan nanti bertransaksi dengan orang tertentu. Ini saya kasih modal kamu 1 miliar, nanti kamu bisnisnya sama si fulan saja. Sama si fulan saja. Nah, kamu nanti bisnisnya, muamalahnya, transaksi sama si fulan saja, enggak boleh sama orang lain. Nah, ini bagian mempersempit juga. Mempersempit terhadap si amil. Karena bisa jadi si fulan yang disyaratkan sama si pemodal tadi memang musuh dia. Musuh si amil bisa jadi. Kasih enggak, gimana dia mau bertransaksi sama musuhnya? Enggak mungkin. Nah, jadi ini syarat yang kedua. Begitu juga misalkan pakai waktu. Ini saya bisnis sama kamu, saya kasih modal kamu selama 5 bulan. Pakai waktu seperti itu. Akhirnya bisa jadi 5 bulan jangankan untung, modalnya belum balik. Jadi enggak boleh pakai waktu. Dalam bisnis seperti ini, mudharabah tidak boleh dipakai waktu. Ini saya kasih modal kamu bisnis, tapi syarat selama 2 bulan saja, 2 bulan. Bisa jadi baru berjalan 2 bulan modalnya belum balik. Kasihan si amil. Dia ntar enggak dapat untung sama sekali. Makanya di dalam akad mudharabah tidak boleh ditentukan waktunya, enggak boleh pakai waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, enggak boleh. Harus ngasih kepercayaan ke si amil sepenuhnya. Yang terakhir, tapi boleh disyaratkan untuk menjual di pasar yang tertentu boleh kalau disyaratkan. Ini saya kasih modal kamu 10 juta, tapi syarat nanti kamu bisnisnya ataupun jual belinya di pasar fulan, di pasar Koja misalkan. Nah, kalau ditentukan pasarnya boleh. Kalau sekedar pasar ditentukan boleh. Nah, kalau sekedar pasar. Inilah jadi syarat yang pertama, amal qirat harus bentuknya bisnis, jual beli, tijarah. Yang kedua, syarat yang kedua tidak boleh dipersempit terhadap si amil. Seperti persyaratannya banyak. Syaratnya harus entar transaksi sama si fulan saja, enggak boleh sama orang lain. Ataupun misalkan dipakai waktu. Ini saya mudharabah sama kamu selama 5 bulan. Selama 5 bulan mudharabah. Dan habis 5 bulan enggak berlaku lagi mudharabah. Ini enggak boleh juga. Enggak boleh seperti itu. Karena itu bisa memberatkan ke si amil. Kalau misalkan dalam waktu 5 bulan dia langsung mendapatkan keuntungan. Tapi kalau bisa jadi ntar laku kurang, akhirnya sudah habis waktu 5 bulan. Jangankan untung, modalnya belum balik. Nah, ini yang muntar yang kasihan siapa? Si amil. Si amil. Ya, enggak boleh ditentukan waktu dalam akad mudharabah. Kemudian yang selanjutnya syurut ribhul qira, untuk keuntungannya. Untung ataupun laba dari bisnis tadi. Syaratnya syurutu ribhil qirad itsna. Syarat keuntungan dari amal qirad ataupun mudharabah tadi 2. Yang pertama kaunuhu lahuma. Syarat untungnya dibagi 2. Enggak boleh ada pihak ketiga. Ini saya mudharabah sama kamu, ini modal 100 juta, kamu bisnis. Nanti untungnya bagi 3. Saya sama kamu plus bapak saya. Enggak boleh. Harus untung mereka berdua, bagi 2. Nah, harus untungnya mereka berdua doang, enggak boleh masuk pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan. Ya, kaunuhu lahuma. Syarat yang pertama untung dari amal qira harus kaunuhu lahuma, keuntungan bagi mereka berdua, tidak boleh masuk pihak ketiga. Ataupun misalkan untuk salah satu, ini saya mudharabah, saya kasih modal kamu 100 juta, tapi nanti untungnya buat saya doang, kamu enggak dapat. Enggak begitu. Ataupun bagi kamu doang, saya enggak dapat. Enggak.
Harus keuntungan untuk berdua. Tidak boleh bagi salah satu dan juga tidak boleh ada masuk pihak ketiga. Marhaba. Iya. Iya. Ya. Ya. Jadi nanti modalnya balik. Artinya ketika pembagian, misalkan sudah selesai pembagian sudah setahun ataupun entar, ketika diselesaikan akadnya sudah selesai, itu modalnya balik. Itu yang maksud pertanyaan antum betul bagaimana? Soal waktu. Iya, artinya kalau dalam fikih kita tidak boleh ditentukan waktu di awal. Ini saya mudharabah dengan kamu tapi syaratnya setahun saja. Nah, ini tidak boleh disyaratkan waktu. Kenapa? Karena kalau sekedar planning boleh. Ya, planning ini mungkin kita target setahun aja lah. Tapi kalau disyaratkan, arti disyaratkan apa? Akan dengan setahun itu akan akad mudharabah batal dengan sendirinya. Ada untung atau belum ada untung? Ini yang masalah. Terkasihan siapa? Si Amil. Dia udah capek setahun, bisa jadi kan kita nggak bisa prediksi, bisa jadi bisnis yang langsung bagus, ya khair lah. Tapi kalau nggak bagus, udah setahun dia jualan barang kita, mati-matian dia siang malam, udah setahun, jangankan untung, modal dia belum balik misalkan. Nah ini bagaimana? Sedangkan di awal sudah disyaratkan setahun ataupun 5 bulan. Nah ini yang kasihan si Amil, kasihan si Amil nggak dapat apa-apa dia. Kapan berakhirnya? Marhaba? Kalau ikut serta yang zahir seperti itu yang kemarin saya sebutkan, itu sama dengan bukan mudharabah. Kalau yang seperti itu bukan, ini mudharabah artinya kita ngasih modal ke orang, dia yang kerja. Kalau yang seperti itu kita yang kerja, dia cuma karyawan. Jadi kalau sekadar iya kalau benar. Ya ada kalau sekedar seperti itu mungkin kalau sekedar naik laporan ya bisa lah. Tapi kalau seperti itu bukan kadang-kadang kita ini ada dua, ada akad mudharabah. Mudharabah artinya kita ngasih modal buat orang lain yang bisnis. Ada satu lagi dia jadi karyawan kita. Artinya ketika kita monitor semua, kamu ke sana dia artinya tunduk ke kita sama dengan kita yang bisnis. Oh iya, mungkin sekitar laporan, iya benar. Iya. Itu bagus, kalau seperti itu bagus, biar ya sekedar laporan. Ini jangan sampai awal, bisa jadi orangnya awal amanah, tapi giliran berjalan 2 bulan 3 bulan karena uang masuk banyak, lain lagi. Setan banyak soalnya, apalagi di uang. Setan besar. Ya sekedar minta pertanggungjawaban lah.
ataupun minta pemasukan pengeluaran, itu bagus, nggak bas. Supaya manusia seperti itu, kadang-kadang di awal masya Allah amanah, tapi setelah berjalan kadang menyeleweng. Nah, sekedar kalau minta seperti yang dibilang tadi, sekedar apa namanya, yang itu tidak memberatkan dia lah. Sekedar minta pertanggungjawaban, kemana saja pengeluaran, berapa pemasukan, itu bagus, lapas. Supaya jangan habis uang di mana. Tapi kalau sampai memberatkan dia, harus seperti ini, jangan. Kasihan si Amir. Kira ya benar. Orang nggak mau. Kirot. Emang seharusnya kirot ini ya orang di dunia ini ada dua, ada yang terlalu banyak uang nggak bisa bisnis, solusi kirot. Ada yang bisa bisnis, tapi modalnya kecil, solusinya ada di ilham, yang syarikah kita bicarakan kemarin. Syarikah artinya ngumpulin modal kayak saham lah, baru ntar bisnis bareng-bareng. Nah itu boleh juga seperti itu. Yang tujuan satu doang dalam Islam, jangan sampai uang disimpan. Untuk yang ini Allahumma shalli ala Muhammad, yang pakai waktu sebentar saja. Al-Qirat. Di sini dan tidak wala yusyaratu bayan muddatil qirat. Tidak disyaratkan untuk menjelaskan kapan waktu qirat, sampai kapan, ini enggak disyaratkan. Artinya ini saya qirat kamu selesai, enggak harus syarat setahun 2 tahun. Tapi kalau disyaratkan falau dzakara muddah, apabila disebutkan waktu, dan ini disebutkan dalam akad, artinya dalam transaksi di awal sama antara si pemodal sama si amil. Wa mana'ahu at-tasarruf ba'daha fasad, dan kemudian ia melarang untuk bertransaksi setelah habis waktu. Ini saya mau qirat sama kamu selama setahun. Setelah setahun itu enggak boleh kamu jual beli lagi dengan yang barang. Fasid qirat enggak sah. Makanya tadi disyaratkan tidak boleh disebutkan waktu. Ya ilaha illallah, sebentar saya lihat. Tapi kalau sekedar lebih baik nggak sebutkan waktu, nggak usah sebutkan waktu. Nanti kira-kira sudah berakhir, tinggal berakhir aja. Misalkan kita sudah melihat laba udah cukup, dia udah cukup. Kalau misalkan pengen berhenti, kirat datang dia baik-baik, minta sudah kita batalkan kirat, selesai. Jangan di awal disyaratkan ini setahun, selebih setahun berarti sudah habis. Kamu nggak boleh transaksi lagi dengan modal saya berikan. Ini kasihan terjamin. Ya, ini memberatkan Syamil karena keuntungan itu bisa. Yang berjalan ada waktu. Tapi kalau belum untung bagaimana? Meraba? Enggak, kalau misalkan si Amir sudah misalkan di syarat waktu yang sudah berjalan. Saya nggak tahu yang dia menjalankan qirat sekarang di sini. Bagaimana? Kalau misalkan disyaratkan waktu sebulan, 2 bulan, setahun lah biasanya. Terus sudah setahun dia amilnya berbisnis dan tidak ada keuntungan, bagaimana? Ya. Iya. Ya. Enggak, kalau sekedar tahu berarti di situ enggak disyaratkan waktu. Artinya sebagai sekedar tahu. Sekedar tahu mungkin insya Allah ntar setahun telah selesai. Ini yang pembahasan kita sekarang disyarat di awal.
ini setahun, nggak boleh lebih setahun. Nah, itu nggak diperbolehkan. Kalau di syarat di awal ketika akad nih, saya mudharabah sama kamu, tapi syaratnya setahun saja. Lebih dari itu nggak boleh lagi. Yang bekerja. Tapi nggak sampai persyaratan, sekedar ngasih tahu boleh. Kan sekedar ngasih tahu, insya Allah ini setahun kita bakal untung sekian sekian sekian. Enggak, maksudnya yang ya. Enggak, maksud saya beda masalah nih. Kalau sekedar planning itu bagus. Misalkan ini planning kita setahun, insya Allah dapat selesai. Yang tidak, yang permasalahan di sini yang tidak boleh dibatasi waktu bisnis. Ini saya bisnis, apa namanya, saya kasih modal sekian, setelah itu nggak boleh lagi. Nah, ini artinya tidak membolehkan lah itu yang di awal. Karena di situ yang permasalahannya. Tapi kalau sekedar planning, misalkan si bisnis yang bisnis ataupun amilnya itu, merhaba. Misalkan dia udah setahun, setelah setahun langsung Pak. Kalau misalkan enggak, kalau setahun itu nggak untung bagaimana? Berarti nggak berlaku, artinya yang persen. Berarti persyarat yang di awal itu cuma sekedar planning kan, bukan syarat. Nah, itu bagus, boleh. Ini yang di syariat, yang maksud di sini persyaratan yang artinya kalau planning ini kita insya Allah jalanin setahun. Tapi nanti masih ada apa namanya, ntar tambah lagi, artinya belum apa namanya itu belum dipastikan. Jadi yang pembahasan di sini ditentukan di awal, nanti setelah itu berhenti, sudah nggak ada lagi. Nah ini, tapi kalau sekedar planning ini insya Allah kita bakal ngejalanin setahun. Ntar kalau dapat untung, tiba-tiba belum untung nambah lagi, kalau belum untung misalkan nambah lagi, enggak, itu bagus. Iya ya. Sebagai pertanggungjawaban dari pihak Syam. Iya ya. Tapi untuk waktu kan artinya nggak disyarat. Iya, itu seperti itu. Makanya tapi kalau disyaratkan di awal, ini setahun dulu bakul rumah belum laku, ya kasihan si amil. Makanya dalam di sini tidak boleh disyaratkan waktu, tapi sekedar planning seperti itu. Iya, sekedar. Aduh, uang ini muskilah juga ya, Mak. Ya, artinya tetap bukan berarti ketika ngasih uang putus, tidak. Tetap sini juga artinya berhak lah dia minta pertanggungjawaban di pihak si amil, karena memang uang dia di pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, terus bisnisnya bagaimana perkembangannya. Kalau sekedar itu bagus, karena bisa jadi apa namanya sebagai supaya untuk menenangkan, biar si yang punya modal juga tenang pikir hatinya. Jangan ini uang saya dikemanakan, enggak, dia tanya, berhak dia nanyain bagaimana perkembangannya. Terus dalam hal waktu tadi seperti itu, yang tidak dibolehkan dibatasi waktu, yang artinya setelah sampai waktu itu sudah habis, selesai, mau untung mau rugi selesai. Ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau sekedar planning ini insya Allah setahun, tapi ntar kalau itu tambah lagi, kalau misalkan belum untung ada kemungkinan tambah lagi, itu silahkan, bagus. Itu sekedar planning, bukan syarat. Ini yang tidak diperbolehkan di syarat batas waktu. Tambahin lagi. Iya, benar. Emang iya harus komunikasi, bukan berarti selesai. Ntar si amil lari kan,
kasihan si pemodal juga. Nah, enggak, tetap mereka komunikasi supaya minimal ya minta pertanggungjawaban. Apa namanya, pemasukannya, pengeluarannya, perkembangannya. Nah, supaya ada membuat yakin terhadap si pemodal juga. Ini yang qirat. Yang selanjutnya ar-ribih tadi sudah. Jadi syarat yang pertama, ribih harus mereka buat mereka berdua, tidak boleh masuk orang lain ataupun untuk salah satu doang. Kemudian yang selanjutnya syarat dalam keuntungan, wa an yushrat lil amil minhu juz'un ma'lum bil juz'iyyah. Harus disyaratkan bagian si amil dari keuntungan ditentukan dengan juz'iyah, persen. Misalkan 2/3 ataupun 50%, 20%, 30%. Nah, ditentukan seperti itu. Jangan ditentukan keuntungan buat si amil ditentukan bukan berbentuk persen. Seperti nanti kalau untungnya kamu 10 juta. Enggak boleh seperti itu. Bisa jadi ntar untungnya 5 juta. Sudah si amil dapat 10 juta, rugi si pemodal. Jadi keuntungan dalam pembagian keuntungan di bentuknya seperti pembagian persenan. Enggak boleh misalkan di awal langsung ntar untungnya buat kamu 10 juta. Tiba-tiba untungnya 1 miliar, ya salam. Kasihan si amil 10 juta doang. Jadi untungnya harus ditentukan berbentuk persen, 2%, 10%, 50%. Itu syarat dari keuntungan. Yang terakhir syarat sighatul al-qirat. Syarat sighat ijab dan kabul, syaratnya sama seperti syarat jual beli. Yang terakhir contoh qirat, an yaqula Zaid li Amr. Misalkan Zaid berkata untuk si Amr. Zaid ini yang punya modal, berkata untuk si Ammar yang kerja, qarattuka ala hadhihi al-alaf dinar ala an ar-ribh bainana. Ini saya qirat sama kamu pada 100 dinar ini, 1000 dinar. Ini saya punya uang 1000 dinar, saya qirat sama kamu untuk kamu bisnis, nanti keuntungan antara kita berdua. Keuntungan antara kita berdua baik 50%, tergantung atas kesepakatan di awal. Fayaqulu Amr, kemudian si Umar berkata yang kerja ini, qabiltu, saya terima. Selesai. Inilah akad qirat yang dianjurkan dalam Islam, terutama bagi yang punya modal, yang tidak terlalu paham dalam bisnis. Maka dia solusinya ngasih uang buat orang lain yang pintar dalam bisnis. Kalau misalkan dia juga pintar bisnis, ya sudah akad syarikah seperti yang kemarin kita sebutkan, akad syarikah, bikin kayak berbentuk saham, sama-sama kerja. Ntar hasilnya dibagi tergantung saham atau tergantung besarnya saham yang ia miliki. Selesai sudah bab qirat. Insyaallah untuk maghrib kita cukupkan dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan habis lebaran nanti. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.